Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberikan materi pembelajaran tentang tolak peluru. Selamat datang di channel Rizky Pindo. Tolak peluru merupakan salah satu cabang olahraga atletik dengan cara melemparkan bola besi sejauh mungkin dari titik lempar ke pendaratan dengan teknik dan peraturan yang sudah ditentukan. Tolak peluru adalah salah satu olahraga berat yang tidak sembarang orang untuk melakukannya. Walaupun olahraga tersebut terlihat seperti melakukan tolakan bola besi lalu selesai, rata-rata para atlet kelas dunia memiliki postur tubuh yang besar laki-laki dan perempuan dan mempunyai energi yang kuat untuk melakukan tolakan, dan ada pula atlet tolak peluru yang mempunyai postur tubuh sedang. Faktor penentu dalam olahraga tersebut ada dua, yaitu postur tubuh atlet dan tekniknya. Memang postur tubuh yang besar mempunyai energi yang besar dan cocok untuk olahraga tersebut. Namun bukan berarti atlet yang mempunyai postur tubuh kecil atau sedang tidak bisa melakukannya. Asalkan tolak peluru dilakukan dengan cara yang baik dan benar dan dilakukan menggunakan energi yang besar, menghasilkan tolakan juga bisa jauh. Olahraga tolak peluru mempunyai 3 gaya yang digunakan dalam pertandingan, yaitu 1. Gaya glide atau meluncur, 2. Gaya clashing atau samping, dan yang terakhir adalah gaya spin atau berputar. Mari kita simak penjelasan berikut ini. 1. Gaya glide atau meluncur. Gaya glide pertama kali digunakan oleh Perry O'Brien dari Amerika Serikat pada tahun 1951. Gaya ini dilakukan dengan cara atlet melakukan setengah putaran terlebih dahulu sebelum melontarkan peluru. Pada gaya glide, atlet menghadap belakang pada persiapan awalnya, lalu mendorong tubuh ke arah belakang. Setelah itu menghadap ke depan, lalu melontarkan peluru. Lemparan terjauh dengan menggunakan gaya glide dimiliki oleh tim Jerman, yaitu Ulf Kimmermann, dengan jarak lemparan sejauh 23,06 meter. 2. Gaya clashing atau samping. Gaya klasik merupakan gaya yang paling tua dan tidak ada yang tahu penemu dari gaya tersebut. Gaya tolak peluru tersebut menggunakan awalan menyamping, yaitu menghadap ke samping dalam posisi siap sebelum melakukan menolak peluru. Pada gaya tersebut, peluru dipegang dengan kedua tangan dan tangan kanan menyangga peluru di atas bahu, dan tangan sebelah kiri memegang peluru bagian atas, dan pada akhirnya peluru tersebut dilempar dengan satu tangan saja, yaitu tangan kanan. Yang ketiga adalah gaya spin atau berputar. Gaya berputar pertama kali dilakukan oleh Alexander Baryshnikov dari Rusia pada tahun 1972 dan membuat rekor baru putaran dengan jarak 22 meter. Sebelum melakukan lemparan, atlet melakukan putaran 360 derajat sebelum lemparan dilakukan. Gaya tersebut mampu memberikan momentum yang terbaik untuk melempar peluru sejauh-jauhnya. Gaya berputar tersebut adalah gaya yang paling sulit karena atlet tidak hanya fokus pada tolakan saja, tetapi juga pada gerakan berputar yang baik. Kalau atlet melakukan sedikit saja kesalahan pada gerakan memutar, maka akan berakibat buruk pada lemparan dan bisa berujung kegagalan juga. Atlet terbaik dalam tolak peluru menggunakan gaya tersebut yaitu Rudi Brandes yang berhasil melempar dengan jarak 23,12 meter. Teknik terpenting di dalam tolak peluru yaitu terletak pada gaya untuk melakukan tolakan. Posisi jari dalam memegang peluru tidak terlalu penting, tetapi peluru bisa dipegang dengan posisi senyaman mungkin agar bisa menahan bola pada saat tolakan. Sementara pada posisi awal, peluru akan stabil karena selalu menempel di leher. Berikut adalah penjelasan selengkapnya tentang teknik dari awal sampai melakukan tolakan dengan 2 gaya, yaitu gaya spin dan gaya glide. Teknik tolak peluru gaya spin atau berputar. Gaya spin mirip dengan gaya lempar cakram yang berputar dalam melakukan putaran. Awalnya dilakukan dengan cara gaya glide atau atlet menghadap ke belakang, lalu tangan kanan memegang peluru dan menempelkannya ke leher.
badan dalam posisi yang tegak dan kepala miring. Selanjutnya kedua kaki disejajarkan. Lalu yang pertama, kaki kiri menjadi tumpuan supaya kaki kanan bisa diayunkan menuju tengah lingkaran. Setelah itu kaki kanan menuju area tengah lingkaran dan posisi dari kaki kanan masih membelakangi area pendaratan dan sudah bersiap menjadi poros. Sebelum kaki kanan menapak tengah lapangan, kaki kiri yang sebelumnya menjadi poros diangkat dan diayunkan dengan gerakan yang melingkar, sehingga kaki kanan yang menjadi poros pada akhir putaran tubuh. Kaki sebelah kiri ditapakkan di daerah belakang kaki kanan sejajar dengan jarak sebahu lebih sedikit dan posisi tubuh menjadi serong mengarah ke samping belakang. Saat setelah kaki kiri jatuh, maka tubuh dihadapkan bersama dengan tangan sebelah kanan melakukan tolakan peluru dengan kekuatan yang penuh ke arah depan dengan putaran tumit, pinggul, lutut, dan dada ke arah depan untuk memberikan tambahan dari gaya dorong. Setelah peluru terlempar, kemungkinan besar tubuh masih berputar karena energi yang dilepas membentuk garis putaran tubuh. Teknik tolak peluru gaya grip. Posisi awal yaitu dengan cara menghadap tubuh ke arah belakang dan membelakangi sektor pendaratan, memegang peluru dan menempelkannya ke leher sehingga posisi dari kepala miring ke kanan untuk menyesuaikan peluru. Teknik tersebut dilakukan atau disesuaikan dengan kenyamanan atlet untuk pelempar dalam melakukan teknik tersebut. Selanjutnya, posisi badan sedikit menunduk ke bawah dan condong ke sisi kanan, maka posisi dari bahu kiri lebih tinggi, kaki kanan tekuk sedikit supaya memberikan daya tolakan dan kaki kiri posisikan pada daerah belakang. Bisa sedikit ditekuk atau lurus dengan ujung kaki menyentuh lantai. Setelah itu, saat akan melakukan luncuran 180 derajat, badan sedikit dicondongkan ke depan sehingga ujung kaki dari kaki kiri bisa terangkat dari lantai. Lalu kaki sebelah kanan melakukan tolakan dan kaki kiri terdorong sampai balok batas lempar. Waktu momen tersebut, tubuh bersama berputar mengarah ke depan dan tangan kanan melempar atau melakukan tolakan sekuat tenaga. Saat tangan kanan melakukan tolakan, maka geserlah posisi kepala agar tidak menjadi halangan laju peluru saat mengarah ke sektor pendaratan. Kalau atlet kidal, maka lakukan hal tersebut dengan kebalikannya atau menggunakan tubuh sebaliknya dan menggunakan cara yang sama. Selanjutnya di sini adalah peraturan tolak peluru. Dalam olahraga tolak peluru ada beberapa peraturan yang harus dipatuhi atau tidak boleh dilanggar oleh para atlet. Berikut 9 peraturan tolak peluru. Atlet atau peserta boleh memasuki lingkaran tolakan dari mana saja. Biasanya, peserta atau atlet memasuki lingkaran dari sisi samping dan belakang. Atlet atau peserta tidak boleh memakai atribut seperti sarung tangan, tetapi boleh memakai pelindung dari ruas jari selama waktu pertandingan. Setelah dipanggil, atlet atau peserta mempunyai waktu 60 detik untuk menyelesaikan pertandingannya. Atlet tolak peluru harus menahan peluru dengan lehernya saat melakukan gerakan tolakannya. Atlet melakukan dalam lingkaran saja dan tidak boleh sampai keluar. Saat salah satu kakinya menyentuh daerah luar garis lempar, maka akan langsung didiskualifikasi. Peluru yang dilemparkan hanya boleh menggunakan satu tangan dan posisinya harus lebih tinggi dari bahu. Peluru wajib mendarat pada sektor area yang sudah disediakan. Atlet atau pelempar meninggalkan lingkaran sesudah melakukan lemparan hanya dengan sisi lingkaran yang bagian belakang. Atlet boleh meninggalkan lapangan saat peluru sudah mendarat. Selanjutnya di sini ada lapangan tolak peluru. Lapangan tolak peluru hampir sama dengan lapangan lempar cakram, tetapi dibedakan dengan adanya papan batas tolakan yang ada pada lingkaran tolak peluru. Berikut penjelasan tentang lapangan tolak peluru. Lapangan tolak peluru terbagi menjadi dua sektor, yaitu sektor lingkar tolakan dan pendaratan. Lingkaran tolak mempunyai diameter 2,135 meter yang dikelilingi menggunakan ring besi dengan ketebalan 66 mm dan tinggi 2 cm yang berfungsi untuk batas lingkaran.
Di bagian depan lingkaran tersebut dipasang balok tolakan dengan ukuran tinggi 10 cm, ukuran panjang 1,22 meter dengan ketebalan 11,4 cm. Sektor pendaratan adalah tanah yang ditandai dengan garis batas atau sektor line dan juga garis ukur yang standar yang ada di tengah area sektor pendaratan. Panjang dari sektor tersebut adalah 40 derajat dengan minimal panjang 25 meter. Selanjutnya adalah peralatan tolak peluru. Peralatan tolak peluru adalah sebagai berikut: alat pengukur fluid, bendera, bola peluru atau bola besi dengan ketentuan. Ukuran bola disesuaikan dengan jenis lapangan yang dipakai. Biasanya lapangan indoor menggunakan bola yang berukuran sedikit lebih besar dari lapangan outdoor, dan bahan dari bola tersebut dibuat dari bahan yang berbeda tetapi mempunyai berat yang sama. Bola peluru tersebut bisa saja terbuat dari bahan besi, pasir, solid, logam, stainless, steel, polivinil, dan material sintetis. Bola peluru atau besi untuk junior putri yaitu dengan berat 3 kg. Bola peluru atau besi untuk junior putra yaitu dengan berat 5 kg. Bola peluru atau besi untuk senior putri yaitu dengan berat 4 kg. Bola peluru atau besi untuk senior putra yaitu dengan berat 7,25 kg. Sejarah tolak peluru. Olahraga tolak peluru sudah ada sejak kerajaan Yunani kuno, tetapi dengan tata cara yang berbeda pada saat itu. Pada zaman dahulu tolak peluru bernama lempar beban atau weight throwing menurut Hammer, tetapi tidak ditemukannya catatan sejarah dari bentuk dan juga bahan yang digunakan pada waktu tersebut. Tetapi olahraga tolak peluru adalah salah satu bentuk dari latihan perang yang dilakukan oleh para prajurit dari Troya dan kemudian dipertandingkan antar prajurit. Salah satu jejak olahraga tolak peluru yang berhasil ditemukan yaitu kompetisi yang diadakan di negara Skotlandia di abad pertama. Pada abad ke-16, Raja Henry ke-7 menyelenggarakan pertandingan yang hampir sama yaitu lempar palu dan lempar beban. Kompetisi pertama yang bentuknya seperti tolak peluru masa kini adalah kompetisi pada era pertengahan, di mana kompetisi tersebut diselenggarakan oleh kalangan militer dan diikuti oleh para prajurit yang melempar bola besi sejauh-jauhnya dari titik tolak. Kemudian tolak peluru pertama kali didokumentasikan yaitu kompetisi di Skotlandia dan sebagai salah satu dari British Amateur Championship di tahun 1866. Sejak waktu itu olahraga tolak peluru mulai digemari di negara-negara Eropa dan menjadi salah satu atletik yang dipertandingkan dalam Olimpiade modern pertama di Yunani pada tahun 1896. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.